berdiri sebuah bangunan yang menyimpan riuh sejarah perjuangan. Museum Wasaka. Tempat ini bukan sekedar ruang pajang benda-benda antik, tapi ruang bagi kita untuk kembali mengingat, memahami, dan menghargai sebuah masa perjuangan. Di dalam museum inilah kita menelusuri kembali cerita perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dalam revolusi fisik. Masa yang menentukan arah bangsa dan memberi makna pada kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Nama Bapak Muksin, kami sebagai pemandu Museum Wasaka ini. Tahun 2003 kami sudah bekerja di Museum Wasaka. 2017 kita bergabung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 20 tahunan sudah baca begawi di Museum Wasaka ini. Jadi kita Museum Wasaka ini diresmikan itu pada tanggal 10 November 1991 oleh Gubernur Insinyur Muhammad Said. Itu tanggal 10 November 1991, ketepatan Hari Pahlawan. Kita sejarah bangunannya di mana dulu rumah pengusaha pemiliknya Datuk Jalal, namanya rumah budaya atau rumah adat khas Banjar atau rumah Banjar Buruan Tinggi. Dulu rumah ini terbuat dari bahannya kayu ulin atau arsitekturnya dari etnis Tionghoa beragama Islam dari Singapura. Lalu tahun 1988 rumah ini langsung dibeli oleh pemerintah lalu dijadikan museum itu tahun 1991. Dalam setiap perlawanan, selalu ada yang menjadi pegangan. Bukan hanya senjata, tapi juga keyakinan. Di bumi Benua, keyakinan itu dirangkum dalam 3 kata. Singkat, tegas, dan syarat makna. Wajah sampai kaputing. Wasaka itu kan wajah sampai ke puting. Wajah itu kan besi, mulai puting ke ujung itu kan haram menyala sampai darah tetes penghabisan. Maju terus kayak itu, nah supaya baca jangan menyerah kayak itu kepada pasukan Belanda. Masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal dalam sebuah senjata tua, secarik surat, atau pakaian yang sudah lapuk. Di dalam benda-benda itulah tersimpan jejak langkah mereka yang pernah berjuang. Museum ini menyimpan ratusan koleksi yang membawa kita lebih dekat pada masa lalu. Melalui tangan yang merawatnya, ingatan itu terus dijaga. Kita Museum Wasaka ini ada jumlah 400 koleksi. Kita pajang di ruang pamer museum ini ada 100 lebih. Contoh kita ada koleksi yang kita pamer di Museum Wasaka ini ada pakaian pejuang, ada alat-alat pejuang, ada senjata tradisional, ada alat transportasi, ada pertempuran Desa Bungkukan, Kota Baru, namanya Minirama, sama ada foto-foto Hasan Basri, ahli Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan. Juga ada dokumen sama alat-alat markas pejuang pada masa revolusi fisik tahun 45 sampai 49. Pokoknya koleksinya ini pada zaman pada masa perang revolusi fisik. Jadi kita harus mengenang di mana para pejuang itu pada waktu tahun 45 sampai 49 para pejuang menggunakan senjata ini untuk membunuh pasukan Belanda. Jadi kita di Museum Wasaka ini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita Museum Wasaka ini setahun tuh kita ada dua kali namanya pembersihan koleksi. Nah itu yang membersih itu dari tim ahli yang membersihi. Ada sembarangan yang kita bersih. Lokasinya di bawah Museum Wasaka ini kita itu tiap tahun tuh ada 2 kali pembersihan koleksinya. Kita sisa-sisa koleksi yang 400 tadi yang kita pajang nih di Museum Wasaka ini ada 100 lebih. Jadi sisanya itu kita ada namanya penyimpanan koleksi.
Sebuah babak berdarah yang nyaris terlupakan. Revolusi fisik Kalimantan Selatan. Dari 1945 hingga 1949, rakyat Banua tak tinggal diam. Melalui ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, mereka melawan pendudukan Belanda yang tidak mengakui Kalimantan sebagai bagian dari Indonesia yang merdeka seutuhnya. Lawanan digelorakan dengan tekad, wajah sampai kaputing. Misi Wasaka ini kan tentang perang revolusi fisik, di mana para pejuang melawan pasukan Belanda seluruh daerah yang ada di Kalimantan Selatan, seperti Kandangan, Berabai, Amuntai, Kota Baru, dan berbagai macam daerah, di mana pejuang kita melawan pasukan penjajah kita. Jadi kan ibaca kita pejuang kita dulu tahun 1945 sampai 48 itu masih dibaca pejuang kita melawan pasukan Belanda. Ada pahlawan Kalimantan Selatan yaitu Brigjen Hasan Basri, ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Beliau adalah pemimpin daerah di mana daerah Kalimantan ini ada 13 kabupaten. Di situ beliau memimpin pasukan satu organisasi di mana beliau memerintahkan pasukan ke titik satu ke titik lain. Contoh di Kota Baru, desanya Bungkukan, itu terjadi pada tanggal 13 November 1948, itu langsung dipimpin oleh Hasan Basri sebagai Panglima ALRI Divisi 4, itu merebut wilayah pasar dari kekuasaan Belanda. Jadi 17 Mei itu artinya kan sudah bendera itu menyerah atau sudah mengundurkan diri dari pejuang kita, langsung dipimpin oleh ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, yaitu tadi Hasan Basri. Dibacakan oleh Hasan Basri tadi proklamasinya, artinya kan merdeka, artinya kan musuh itu sudah dibaca menyerah kayak itu pada pejuang Kalimantan Selatan ini. Disinilah masa lalu dan masa depan bertemu. Generasi baru yang tumbuh bertemu jejak generasi yang telah berjuang. Kita Misi Wasaka ini rata-rata dari kalangan pelajar. Ada orang asing, dari mancanegara, ada instansi. Itu kita hitung jumlah pengunjung ini ada 1.000 sampai 2.000 jumlah pengunjung tiap bulan. Mereka yang setiap hari merawat museum ini bukan sekedar menjaga benda, tapi juga menjaga agar makna dari perjuangan tetap hidup di kepala dan hati generasi berikutnya. Karena perjuangan tidak selesai hanya karena peperangan telah usai. Ia berganti bentuk menjadi tanggung jawab untuk terus mengingat dan melanjutkan. Pesan kami, artinya Misi Wasaka ini diwariskan para pejuang ke generasi penerus, dihayati dan dikenang nilai-nilai sejarah yang tahun 45 sampai 9. Jangan melupakan sejarah ya. Iya, jangan. Namanya jas merah, jangan lupakan sejarah. Museum Wasaka bukan sekedar bangunan. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan lahir dari keberanian, dipertahankan oleh keteguhan, dan diwariskan dengan harapan. Harapan agar generasi mendatang tidak hanya hidup merdeka, tetapi juga tahu bagaimana kemerdekaan itu diperjuangkan. Apa yang tersimpan di tempat ini tidak akan sampai kepada generasi hari ini tanpa kepedulian mereka yang bekerja merawatnya, hari demi hari, tahun demi tahun. Dalam hal ini, kehadiran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Melalui perhatian dan konsistensinya, warisan sejarah seperti Museum Wasaka
bisa terus menjadi ruang belajar, ruang kenang, dan ruang nyala semangat Banuan. Karena sejatinya, merawat sejarah adalah bentuk lain dari merawat masa depan.